بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل ذي الحجة من الأشهر الحرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena terus terang bahwa diturunkannya Taurat selama 40 hari itu adalah 30 hari di bulan Zulqa'dah ditambah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa wa'adna Musa 30 laila. Sungguh aku berjanji kepada Nabiullah Musa selama 30 hari wa atmamnaha bi asyr, lalu kami sempurnakan dengan 10 hari. Total 40 hari. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita melihat bahwasanya keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bahwa ma min ayyamin, tidak ada hari al-a'malus salihu fiha ahabbu ilallah, sungguh amal-amal saleh yang ada padanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam. Lalu kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, juga jihad di jalan Allah kalah dengan amalan-amalan yang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, juga jihad kalah oleh amalan-amalan yang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, yaitu haji, umroh dan seterusnya. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsihi wa mali, keluar dengan harta dan jiwanya, falam yarji bidzalika min syai', lalu tidak balik lagi karena sudah syahid. Maka syahidlah yang mampu mengalahkan amalan-amalan yang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Makanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita menemukan misalnya keutamaan pertama terkait 10 pertama ini. Allah katakan di Quran di surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan 10 hari atau 10 malam yang ada. Umumnya ulama kita diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan malam-malam yang dimaksud di ayat tersebut adalah malam-malam pertama bulan Zulhijjah. Juga kita cek dari Imam At-Tabari, ya, dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, beliau menyatakan yang dimaksud adalah malam-malam 10 Zulhijjah berdasarkan kesepakatan ahlul hadis. Termasuk yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Kata beliau yang dimaksud di ayat walayalin asyr, 10 malam adalah malam-malam yang ada di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan sebagainya. Nah, ini tegas mengokohkan bahwa sungguh 10 pertama bulan Zulhijjah ini nilainya begitu besar. Bahkan kalangan ulama kita ada yang memandang sama persis dengan Ramadan. Kalau 10 terakhir Ramadan unggul malamnya karena adanya Lailatul Qadar, maka yang unggul di bulan Zulhijjah adalah siangnya karena di sana ada hari Arafah, ya, dan juga kemudian ada, ya, terutama hari Arafah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan kedua kenapa kemudian 10 pertama bulan Zulhijjah ini unggul, karena amalan-amalan unggulan daripada haji dan umroh terkumpul di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau terkait dengan haji, nunggu hari ke-8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Tapi sebelum itu rata-rata para jemaah haji mengambil umrohnya, sehingga sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah yaitu hari Tarwiyah, rata-rata kalangan
jemaah haji begitu senantiasa umroh, ya terutama yang mengambil haji tamattu, sehingga mereka umroh beberapa kali sambil nunggu datangnya hari tarwiyah, terutama hari Arafah. Nah, kita lihat bagaimana keterangan yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, tampaknya alasan yang menjadi sebab 10 hari pertama Zulhijjah menjadi sangat istimewa adalah karena ibadah-ibadah utama semuanya terkumpul dan terkonsentrasi pada 10 hari tersebut, seperti sholat, puasa, sedekah, haji. Ibadah-ibadah seperti itu tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keunggulan ini kita makin termotivasi untuk banyak beramal persis seperti Ramadan, termasuk tilawah, infak, dan tentunya semua amalan. Kita lihat lagi keutamaan ketiga, yaitu amalan-amalan utama yang terdapat pada awal bulan Zulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad di jalan Allah. Dan hadis tadi ini sudah kita bacakan, sehingga mungkin tidak perlu lagi kita ulang di sini, dan para pemirsa bisa mengeceknya sendiri sebagaimana di layar kita tampil dengan sangat jelas. Dan riwayatnya adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 969. Keutamaan keempat, bahwa nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan hanya bulan Zulhijjah, tapi bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, walaupun 10 pertama bulan Zulhijjah persis levelnya seperti bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan hanya Islam yang memiliki keunggulannya. Adapun umat lain tidak memilikinya sama sekali. Hanya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram serta Rajab. Adapun Ramadan hanya umat Islam yang dikhususkan oleh Allah. Persis seperti hari Jumat khusus untuk umat Islam, adapun hari Sabtu untuk kemudian Yahudi, lalu hari Ahad untuk kalangan Nasrani. Namun yang unggul adalah hari Jumat. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah ini, kita melihat ada sebuah hadis dari Abi Bakrah sebagaimana yang dirilis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, syahrani la yanqusani, ada 2 bulan yang tidak pernah sama sekali pahalanya berkurang. Syahra di Ramadan, yaitu bulan Ramadan, wa Dzulhijjah, dan bulan Zulhijjah, terutama yang 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, keutamaan kelima, kita katakan bahwa ritual utama ibadah haji dilakukan seutuhnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, jadi amalan haji yang utama itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah. Jamaah haji sudah dianjurkan untuk berihram sambil melafazkan niat haji, labbaik Allahumma hajjan, lalu kemudian memperbanyak talbiyah sambil menuju ke Mina untuk bermalam di sana. Jadi tanggal 8 itu sudah dianjurkan untuk itu. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lalu kemudian dianjurkan bermalam di sana besok tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita tahu tanggal 9 Zulhijjah itu dari maghrib. Nah, pas besoknya menuju ke Arafah dari pagi, ya minimal duhur hadir di sana untuk melaksanakan sholat hari Arafah. Jamak takdim 2 rakaat zuhur, 2 rakaat 2 rakaat asar di jamak takdim. Ya, dan lalu setelahnya jemaah haji mendengarkan khutbah Arafah. Nah, lalu kemudian setelah sholat maghrib, lalu bergerak jamaah semuanya menuju, ya, dari Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit di sana. Dan dianjurkan agar tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah menjelang pagi. Nah, lalu apalagi alasan terkait dengan ini? Kemuliaan hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu ke-6 adanya hari Arafah 9 Zulhijjah, dan ini puncak haji. Disebutkan bahwa al-hajju Arafah, sungguh haji itu intinya ada di Arafah. Kita lihat Rasulullah menegaskan, ma min yaumin, tidak ada hari
aktsara min an yu'tikallahu fi abdan minan nar, di mana Allah kemudian membebaskan begitu banyak hambanya dari api neraka, min yaumi Arafah, yaitu pada hari Arafah. Wa innahu layatnu, sungguh Allah mendekat, summa yubahi bihimul malaika, lalu Allah membanggakan kalangan orang-orang yang sedang berkumpul di Arafah itu kepada kalangan malaikat, fayaqul madza arada haula, wahai malaikatku, apa yang diharapkan oleh mereka-mereka itu semua. Itu bagi mereka yang haji. Adapun kita yang tidak haji, maka di tanggal 9 itu kita kemudian puasa hari Arafah, dan Rasulullah menegaskan siyamu yaumi Arafah, sungguh puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffira sana allati qablahu, dengan puasa itu Allah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya, wassanata allati ba'dahu, dan kemudian 1 tahun berikutnya, riwayat Muslim. 7, dianjurkannya bertakbir secara mutlak dan secara muqayyad. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah maghrib kita sudah dianjurkan banyak takbir masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapanpun, dimanapun. Dan bahkan diberitakan bahwa Ibnu Umar ketika udah masuk tanggal 1 Zulhijjah, ketika beliau di pasar, beliau takbir dengan keras sehingga diikutin oleh para orang-orang yang sedang jualan di dalam pasar. Dan ini Allah sebutkan di surah Al-Hajj, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yang mana mereka memperbanyak zikirnya pada hari-hari yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti dianjurkan untuk takbiran. Jadi kita keluar dari rumah maupun di pasar, kita ucapkan takbir dengan keras. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ada hadis lain menegaskan ma min ayyamin a'zamu 'indallah, tiada hari yang begitu agung di sisi Allah, wala ahabba ilaihil amalu fihinna, di mana amalan-amalan di situ sangat dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil 'ashar, dibanding ke-10 hari ini. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil, kata Rasulullah, perbanyak tahlilan, ya, la ilaha illallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd, wat takbir, perbanyak takbir, Allahu akbar walillahil hamd, wat tahmid, perbanyak alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi ini hari-hari zikir agar kita mengokohkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, bahwasanya ada hari raya Idul Adha. Dan kita tahu bahwa kurban ini adalah salah satu amalan luar biasa. Allah katakan inna a'tainakal kautsar, kami kelontorkan padamu begitu banyak nikmat. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah sekaligus berkurbanlah. Kita lihat salat dirangkaikan dengan kurban, dan di doa iftitah kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sungguh salatku, hidupku, wa mati lillahi rabbil alamin, begitupun wa nusuki, yaitu kurbanku. Nah, makanya Allah katakan di Quran di slide berikutnya, walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami jadikan ada kurbannya, liyadhkuru smallah, agar mereka mengingat nama Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, berupa nikmat hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, sungguh Tuhan hanya satu, yaitu esa Allah Subhanahu wa taala, falahu aslimu, kepadanya lah kalian menyerahkan diri dengan sepenuhnya. Wa basyiril mukhbitin, dan kasih kabar terhadap mereka-mereka yang al-mukhbitinya, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang walaupun hadis ini dipandang lemah oleh kalangan ahli kritikus hadis, tapi tidak apa-apa karena mengokohkan sesuatu yang jelas tersyariatkan, yaitu hadis Rasulullah, ma amila ibnu Adam, tidaklah anak Adam mengamalkan sebuah amalan yauman nahar, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 sampai 13, amalan ahabba ilallah, sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqati dam, dibanding mengucurkan darah, yaitu menyembelih kurban. Innahu la ya'ti yaumil qiyamah biquruniha, nanti kurban ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa adlafiha, dan juga kemudian dengan tulang-tulangnya, wa asy'ariha, dan juga bulunya, wa innad dama la yaqa min Allah, sungguh darah sampai di sisi Allah azza wa jalla, di makanin, di sebuah tempat, qabla yaqa 'alal ardi, sebelum darah itu sampai menyentuh tanah, menggambarkan begitu cepatnya pahala tercatat di sisi Allah. Fajibu biha nafsan, maka kata Rasulullah, dari kurban itu hiburlah jiwa-jiwa orang-orang yang berkekurangan. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedikit penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.